Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua, dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Yah, film kali ini mengisahkan tentang dua klan ninja terkuat di masa lalu yang berasal dari desa yang berbeda, yakni klan Koga dari desa Manjidani dan klan Iga dari desa Subagakure. Kedua klan ini memiliki sejarah yang kelam dan telah menjadi musuh abadi selama berabad-abad. Setelah masa pertempuran mereka selama ratusan tahun, seorang legenda shinobi yaitu Hanzo Hattori generasi pertama datang dan berhasil mendamaikan mereka. Perdamaian kedua klan ditandai dengan sumpah darah dan disimbolkan pada batu prasasti yang diletakkan di perbatasan desa mereka. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Genosuke, shinobi dari klan Koga, yang merupakan calon penerus pemimpin desa Manjidani. Saat ini dia tampak sedang menenangkan diri di pinggir sungai. Ketika dia membuka mata, seketika terlihat sebuah sinar merah yang tampak seperti saringan dari matanya. Dan segala yang bergerak cepat di tempat itu terlihat lambat olehnya. Di waktu yang sama, seorang wanita tampak melintas tak jauh darinya. Wanita itu terlihat bergerak perlahan menghampiri sungai, kemudian meminum air di sana. Gerakan wanita itu tidak hanya terlihat lambat di mata Genosuke, tetapi juga indah. Namun seketika, wanita cantik itu akhirnya menyadari kalau dirinya sedang diamati dan langsung meloncat ke belakang dengan gerakan tubuh yang ringan. Sementara tangannya bersiap untuk menarik pedang. Diketahui perempuan ini bernama Oboro, shinobi dari klan Iga, dan dia juga merupakan calon penerus pemimpin dari desa Subagakure. Mereka berdua pertama kali bertemu di sungai ini, dan siapa sangka pertemuan itu menjadi awal dari kisah percintaan kedua klan yang telah menjadi rival abadi tersebut. Seiring waktu berjalan, kedua sejoli ini menjalin hubungan rahasia mereka. Hingga tibalah saat di mana Genosuke memberikan Oboro sebuah sisir dari mendiang ibunya, yang berarti itu adalah sebuah lamaran. Mereka pun menjalin kisah cinta mereka secara sembunyi-sembunyi karena memang klan masing-masing tidak memungkinkan mereka untuk bersatu. Sebuah kisah cinta yang begitu rumit, sob. Dan diketahui juga sob bahwa Genosuke dan Oboro ini merupakan shinobi terkuat dari klannya masing-masing. Scene lalu berpindah di sebuah kastil yang disebut dengan Kastil Sumpu, di mana pemimpinnya adalah shogun bernama Ieyasu Tokugawa. Di sana ia tampak sedang membicarakan sesuatu tentang shinobi dari klan Iga dan Koga bersama dengan penasehatnya yang bernama Nankobo Tenkai. Di sini Nankobo mencium aroma-aroma pemberontakan yang akan menjatuhkan Ieyasu Tokugawa. Dia khawatir pemberontak itu akan menyewa jasa dari salah satu klan shinobi tersebut, yang mana sudah diketahui bahwa kekuatan dari kedua klan itu bahkan ditakuti oleh Hanzo Hattori generasi kedua, yang juga pelayan setia Ieyasu Tokugawa. Oleh karena itu, untuk menciptakan negara yang damai, penasehat shogun menyarankan agar kedua desa itu harus dimusnahkan. Atas itu, Ieyasu Tokugawa lalu menyuruh Hanzo Hattori generasi ketiga untuk memanggil kedua pemimpin dari klan tersebut, dengan maksud agar lebih bisa memastikan seberapa mengerikannya kekuatan dari kedua klan ninja itu. Pria ini adalah Hanzo Hattori generasi ketiga yang mempunyai nama asli Masatsugu. Sedangkan yang ini adalah Yakyu Munenori, pendiri aliran pedang cabang Shinkage Ryu dari Edo. Mereka berdua saat ini sedang mengawasi dan mengomandoi pertunjukan keahlian yang dilakukan oleh shinobi klan Iga dan Koga, yang juga dihadiri oleh pemimpin dari kedua klan tersebut. Perkenalkan, ini adalah Ogen, pemimpin dari klan Iga. Sementara ini adalah Danjo dari klan Koga. Yang pertama menunjukkan kemampuannya adalah Kashiro Chikuma dari klan Koga desa Manjidani. Dia menunjukkan keahlian yang sangat luar biasa, yang dengan mudahnya dia mengalahkan semua anak buah Munenori.
Setelah itu dari klan Iga desa Subagakure yang bernama Yasamaru. Dengan jutsu di luar nalarnya, dari kedua lengan bajunya keluar semacam senar yang tajam, setajam lidah tetangga yang bisa menyakiti hati dan membelah musuhnya, yang pada akhirnya dengan mudah juga dapat mengalahkan anak buah Munenori. Setelah melihat pertunjukan keahlian yang sangat luar biasa dari kedua klan ninja itu, Hanzo Hattori dan juga Munenori menyerahkan sebuah surat kepada penasehat Yasunan Kobo untuk mengembalikan martabat mereka sebagai ahli pedang dan pemimpin shinobi. Hanzo Hattori ketiga ini tidak memiliki kemampuan sehebat Hanzo Hattori generasi sebelumnya, yang mana Hanzo Hattori sebelumnya bahkan bisa mengendalikan banyak shinobi di bawah kepemimpinannya. Karena dirasa tidak mungkin mengalahkan kekuatan para shinobi, dengan intriknya ia berencana untuk melenyapkan kedua klan shinobi itu dengan menghapus larangan perang antara desa Manjidani dan Subagakure, yang berarti mereka akan berseteru kembali setelah lama berdamai. Setelah itu, Hanzo Hattori lalu memberikan sebuah games dari Shogun Ieyasu Tokugawa kepada klan Iga dan Koga, yang dimana games kali ini lebih mengerikan dan akan banyak diwarnai dengan pertumpahan darah. Karena masing-masing dari klan Iga dan Koga akan menuliskan 5 shinobi terkuat mereka untuk saling menghabisi. Yang lebih parahnya lagi, satu orang yang tersisa dan selamat akan jadi penentu siapa pewaris yang akan meneruskan kedudukan dari yang mulia. Jika klan Iga menang, maka anak Tokugawa pertamalah yang akan menjadi pemimpin. Namun jika klan Koga yang menang, maka anak keduanya lah yang akan jadi pemimpin. Tentu saja sob, ini semua hanyalah intrik politik dari pemerintah untuk menghancurkan kedua desa tersebut. Sejak saat itu, perjanjian damai mereka dihapus dan games ini akan diadakan 2 hari ke depan. Setelah itu, Danjo dan Ogen kembali ke desa masing-masing dan segera mengadakan rapat dengan beberapa shinobi terkuat mereka. Danjo sebagai pemimpin klan Koga desa Manjidani akan mengutus 5 orang shinobi terkuat klan Koga, yang diantaranya yaitu Muraga Hyoma, Koshiro Chikuma, lalu seorang wanita cantik bernama Kagero, Saemon Kasiragi, dan terakhir adalah Genosuke yang sekaligus akan menjadi pemimpin desa Manjidani. Sementara dari pihak desa Subagakure, Ogen sebagai kepala sukunya memilih Tensen Yakushiji, Yasamaru, Minonenki, dan seorang gadis muda bernama Hotarubi, serta yang terakhir adalah Oboro, yang juga sekaligus menggantikan Ogen sebagai kepala suku Iga di desa Subagakure. Oboro tidak punya pilihan lain selain menjalani takdirnya sebagai shinobi klan Iga yang harus bertarung dengan shinobi klan Koga, di mana kepala sukunya sekarang adalah Genosuke, kekasih hatinya. Di sisi lain, Genosuke tetap bersikeras menentang pertarungan itu karena selain dia sangat mencintai Oboro yang sekarang menjadi pemimpin Subagakure, dia juga tidak sependapat untuk ikut dalam pertarungan yang diadakan oleh Shogun. Tidak seperti shinobi pada umumnya yang sangat menyukai pertarungan. Danjo sebagai sesepunya mengingatkan Genosuke bahwa dia tidak bisa melawan takdirnya sebagai seorang shinobi yang harus menjalani kehidupan dengan mematuhi tuannya. Karena seorang shinobi itu layaknya senjata bagi tuannya. Jika sebuah senjata tak bertuan, maka tidak ada gunanya. Dan tanpa musuh, mereka takkan bisa hidup. Itulah jalan ninja bagi mereka para shinobi sejati. Di sisi lain, Ogen tampak memberikan Oboro sebuah kalung sebagai tanda bahwa dia adalah penerusnya. Malam harinya, Oboro dan Genosuke tampak kembali bertemu secara diam-diam untuk yang terakhir kalinya. Karena setelah ini, mereka harus menjalani takdir mereka masing-masing sebagai musuh yang harus membunuh satu sama lain. Sungguh berat beban kisah percintaan dua sejoli ini, sob. Pada saat itu, secara diam-diam, ternyata ada Kagero yang melihat pelukan mesra mereka berdua dengan tatapan cemburu. Sepertinya Kagero ini juga menaruh rasa pada si Genosuke. Di tempat lain, Ogen pergi menemui Danjo kemudian melakukan pertarungan terakhir mereka hingga tewas. Saat Genosuke kembali ke desanya, dia sudah ditunggu oleh semua penduduk yang sudah mengharapkan kedatangannya untuk segera melihat Danjo yang sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan luka tusukan di dadanya. Dengan penuh rasa amarah,
Secara tak terduga, Genosuke pun memutuskan untuk pergi ke Kastil Sumpu, tempat di mana Ieyasu Tokugawa berada untuk mencari tahu kebenaran di balik perang kedua klan ini, yang menurutnya tidak ada gunanya sama sekali. Para anggota shinobi yang mendengar keputusan dari ketua klannya itu tampak tidak terima, karena mereka menganggap kalau perang ini adalah jalan ninja yang harus mereka lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan mereka akan melakukan pertarungan ini dengan semangat dan sangat senang sekali. Di tengah perdebatan itu, Kagero yang sedikit mengetahui motif Genosuke yang tidak mau bertarung hanya bisa melihatnya dengan tatapan penuh arti, dan ada kecemburuan di mata itu sepertinya. Hingga pada akhirnya, perdebatan itu diselesaikan dengan keputusan mutlak dari seorang Genosuke yang memang secara resmi telah menjadi pemimpin mereka. Sebelum berangkat, Genosuke membakar mayat Danjo sebagai penghormatan kepadanya, dan berangkatlah mereka menuju Kastil Sumpu. Di sisi lain, Oboro dan shinobi lain yang ada di Subagakure juga mengiringi mayat Ogen ke sungai sebagai penghormatan terakhir. Beberapa saat kemudian, seekor burung datang dengan membawa sepucuk surat. Setelah dibuka, ternyata surat itu berasal dari Genosuke untuk Oboro dan shinobi dari desa Subagakure, yang bertuliskan dia akan pergi ke Sumpu untuk mengetahui alasan diadakannya pertarungan antara kedua desa ini, dan mengajak Oboro dan 4 orangnya untuk mengikutinya pergi ke Kastil Sumpu. Akhirnya Oboro setuju untuk mengikuti mereka dan langsung bersiap-siap untuk berangkat. Setelah itu, Genosuke dan yang lain tampak berhenti sejenak untuk melihat perkembangan situasi, di mana Hyoma tampak melacak adanya kedatangan musuh yang mendekat. Dan tiba-tiba kedua klan yang awalnya ingin bekerja sama dalam mencari tahu siapa dalang dari pertikaian kelompok mereka, justru malah kembali bertikai akibat ulah dari para anggota shinobi klan Iga dan Koga yang tidak bisa menahan diri mereka untuk bertarung. Yasamaru kemudian langsung melakukan pertarungan dengan Kashiro. Mereka berdua sama-sama kuat dan ahli dalam taijutsu. Namun pertarungan itu diakhiri dengan lilitan rantai dari Kashiro ke tubuh Yasamaru, dan Yasamaru pun tidak bisa berkutik sama sekali hingga ia pun mati tertusuk. Yang dengan itu Kashiro berhasil memenangkan duel tersebut. Di sisi lain, Nenki bertarung dengan Zaemon yang mempunyai jutsu menghilang, yang terus-menerus menghilang saat diserang oleh Nenki. Kemudian dia melihat Kagero yang dengan jutsu penggodanya, dia berubah menjadi sesosok wanita yang sangat cantik dan juga menggairahkan. Melihat itu membuat jiwa kenafsuan Nenki bergejolak tak terkendali. Saat Nenki mendekati Kagero dengan nafsunya yang memuncak, dia tanpa basa-basi langsung mencicipi bibirnya. Bersamaan dengan itu, dari leher wajah Kagero muncul semacam urat berwarna kebiru-biruan. Dan sesaat setelah itu, Nenki langsung mati mengenaskan. Di sini terungkap sob, bahwa ternyata di balik keindahan wajah dan tubuhnya itu tersimpan racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Dari scene ini, kita dapat memetik kesimpulan bahwa memang godaan wanita itu sungguh dahsyat dan bahayanya bagi kita para lelaki yang bisa dibuat hanyut dan tenggelam karenanya. Waspadalah, waspadalah. Setelah itu, Kagero dan Zaemon pergi menemui Kashiro yang bertarung dengan Yasamaru, dan di sana mereka sudah mendapati Kashiro yang sudah memenangkan pertarungan. Zaemon lalu mengambil wajah Yasamaru yang sudah mati dengan jutsu pengambil wajah miliknya, dan kemudian ia pun menyamar sebagai Yasamaru. Di waktu yang sama, Hyuma juga bergegas meninggalkan Genosuke menuju tempat Oboro and the Gang. Saat Tenshin sedang memahat patung, tiba-tiba Hyoma berhasil menusuknya dari belakang. Hatorobi yang melihat itu segera mengeluarkan jutsu pemanggil serangga untuk menyerang Hyoma, dan secara tak terduga Hyoma tiba-tiba ditusuk dari belakang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi sob, ternyata tusukan itu berasal dari Tenshin yang ternyata masih hidup. Di sini terungkap
kalau ternyata si Tenshin ini mempunyai jutsu regenerasi tubuh sehingga dia tidak akan bisa mati jika hanya dengan sebuah luka tusukan saja. Pada waktu kepala Hyoma dipangkas oleh Tenshin, bersamaan dengan itu datanglah Genosuke yang secara langsung menyaksikan anak buahnya mati mengenaskan. Genosuke hanya bisa terdiam, namun bukan karena kematian Hyoma, melainkan melihat kekasih hatinya Oboro yang juga berada di sana. Kedua kekasih itu pun saling memandang satu sama lain, sampai saat Tenshin akan menghunuskan pedang ke arah Genosuke yang lagi halu, tiba-tiba datang Kagero yang langsung menyemburkan racun dari mulutnya dan langsung menghilang membawa Genosuke bersamanya. Saat di perjalanan, Genosuke yang berjalan membawa rasa pedih di hatinya mengingat Oboro yang tidak bisa dimiliki seutuhnya, tiba-tiba dihadang oleh Kagero dan merangkulnya serta mendesaknya. Genosuke hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Kagero. Dia mengatakan bahwa dia tahu kenapa Genosuke tidak mau bertarung, sebab dia mencintai Oboro yang tak lain adalah musuh mereka. Hasrat yang selama ini dia pendam, dia curahkan semua kepada Genosuke. Dia sangat mencintai Genosuke, namun apalah daya, dia hanyalah wanita yang penuh dengan racun dan tidak mungkin pernah bisa hidup bersama seorang pria. Sesaat terbesit dalam pikirannya untuk mengecup bibir Genosuke meskipun akan membuatnya mati. Namun dia akhirnya mengurungkan niatnya karena sadar bahwa dia akan membunuh orang yang dia sayang. Dia pun hanya bisa menangis dengan keadaannya tersebut. Di tempat lain, Simon yang menyamar sebagai Asamaru terlihat mengikuti perjalanan Oboro and the Gang. Kemudian secara tak terduga, Kashiro menyerang mereka dari atas sehingga membuat mereka bersembunyi di balik rumah warga. Tak ingin membuang kesempatan, Simon yang menyamar sebagai Asamaru langsung melakukan serangan pada Oboro. Beruntung hal itu berhasil digagalkan oleh Hatarobi hingga menyebabkan tangannya terluka. Melihat itu, Tenshin dengan segera menghabisi Simon, hingga wajah aslinya pun muncul saat dia sudah mati. Sementara itu, Kashiro masih terus menyerang dengan menghujani mereka menggunakan senjata kanainya. Tidak tinggal diam, Tenshin juga mengeluarkan senjatanya dan merobohkan tempat kasino berpijak. Setelah itu, Kashiro kembali melakukan serangan dengan melempar kunai ke arah Oboro. Namun lagi-lagi, Hatarobi kembali mengorbankan dirinya dengan menghadang serangan tersebut. Dan kali ini, serangan itu membuatnya harus mati dalam keadaan banyak kunai yang tepat mengenai punggungnya. Usut punya usut, sob. Ternyata Ogen memang sengaja memilih Hatarobi untuk ikut dalam misi ini, karena dia tahu bahwa Hatarobi pasti akan mengorbankan dirinya untuk Oboro yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Atas itu membuat Oboro sangat sedih hingga membuat naluri shinobi penghancurnya bangkit. Kashiro terlihat bergegas pergi meninggalkan tempat itu dengan kuda. Oboro yang tidak terima dengan kematian Hatarobi juga mengambil kuda dan bergegas mengejar Kashiro yang sudah cedera akibat serangan dari Tenshin. Saat mereka telah berjejer, Oboro akhirnya mulai mengaktifkan jutsu matanya. Ya, jutsu penghancur yang benar-benar menghancurkan siapa saja yang menatapnya. Akibat dari jutsu itu menghancurkan bagian dalam tubuh Kashiro yang membuatnya jatuh tak berdaya. Hingga Oboro pun mengakhirinya dengan tusukan pedang. Sementara itu di istana, Hanzo Hattori sedang merencanakan akan memulai penyerangan ke desa Manjidani dan Subagakure, dan juga bersiap mengirim sejumlah shinobi untuk membunuh Genosuke dan shinobi lain yang masih tersisa. Sementara Genosuke terlihat mendapatkan pesan dari Tenshin untuk menemuinya di sebuah kuil. Dengan ditemani Kagero, ia pun bergegas ke lokasi tersebut. Di sana sudah ada Tenshin yang sudah menunggu Genosuke, sementara Kagero melihat dari kejauhan. Dari sini terungkap kalau Tenshin ini ternyata bekerja sama dengan pihak Tokugawa, di mana ia mengungkap sebuah fakta bahwa tujuan Hanzo Hattori membuat klan Koga dan Iga bertarung adalah untuk menghapus shinobi dari klan Iga dan Koga yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu kehancuran sebuah negara yang sudah damai ini. Tak hanya itu, ternyata Tenshin juga telah memberikan sebuah peta lokasi desa Iga dan Koga kepada pihak Tokugawa, yang saat ini pastinya pasukan yang dipimpin oleh Munenori akan menyerang Subagakure dan Manjidani esok harinya. Setelah menjelaskan panjang lebar, dia pun mulai membuka serangan.
Namun, Genosuke dengan kekuatan matanya itu mampu dengan mudah dan cepat mengalahkannya. Genosuke pun pergi meninggalkan Tensen. Tetapi jutsu anehnya itu seketika kembali bereaksi dan membuatnya kembali hidup. Namun bersamaan dengan itu, Kagero tiba-tiba muncul dan berniat membunuhnya. Dalam pertarungan mereka, Kagero bukanlah lawan yang sepadan dengan Tensen. Terbukti dengan mudah Tensen menusuk Kagero dengan pedangnya. Dalam kondisi sekaratnya, Tensen yang sudah bosan hidup selama ratusan tahun memilih untuk mencicipi bibir Kagero yang penuh dengan racun. Racun itu dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuat hewan aneh yang membuatnya meregenerasi tubuhnya untuk tidak mati akhirnya keluar dari tubuhnya, hingga membuat dirinya meregang nyawa bersama dengan Kagero. Setelah itu, Genosuke yang mencari Kagero mendapati anggotanya yang telah tewas bersama dengan Tensen di kuil. Tak berselang lama, datanglah segerombolan shinobi utusan Hattori untuk membunuhnya. Saat mereka semua akan menyerang, Genosuke menggunakan jutsu matanya dan melihat dengan sangat jelas pergerakan mereka. Setelah mengalahkan para shinobi itu, ternyata masih ada lagi ninja yang bermunculan. Tetapi lagi-lagi mereka dikalahkan dengan sangat mudah oleh Genosuke. Pada malam itu juga, pasukan yang dipimpin oleh Munenori akhirnya sampai di desa Subagakure dan juga Manjidani. Keesokan harinya, Genosuke sampai di sebuah pantai yang bernama Suruga. Dan di sana sudah ada Oboro yang tampak telah menunggunya. Terlihat biasa dari luar, namun gejolak dalam hati mereka berdua sangat mendalam. Pandangan mereka tidak sama seperti saat memadu kasih. Dengan terpaksa, mereka berdua harus bertarung untuk menjalani takdir mereka sebagai pemimpin shinobi dari klan yang harus saling membunuh. Pada scene ini, Oboro yang ingin mengeluarkan ultinya, yakni kekuatan mata penghancur, tampak tidak bisa menggunakannya dikarenakan dirinya yang memang masih juga menyimpan perasaan kasih dan sayang kepada Genosuke. Hingga akhirnya dengan berlinang air mata, dia menyerang Genosuke dengan pedang kecilnya dan menusuk Genosuke yang memang tampak hanya pasrah mengorbankan dirinya. Genosuke lebih memilih tidak melakukan perlawanan demi kekasih hatinya tercinta. Dan dia sangat bahagia masih bisa bertemu dan memeluk Oboro meski itu untuk yang terakhir kalinya. Pesan terakhir Genosuke kepada Oboro ialah ia berharap kepada Oboro untuk dapat menjaga perdamaian antara desa mereka. Genosuke pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tanah pantai Suruga. Di saat yang sama, pada hari itu pasukan yang dipimpin oleh Munenori tampak mulai melakukan penyerangan kepada kedua desa itu, yakni Subagakure dan Manjidani. Mereka menembaki kedua desa itu dengan meriam dan menghujaninya dengan panah-panah api, yang membuat para penduduk desa itu kaget dan juga kalang kabut. Setelah membunuh Genosuke dan seluruh ninja yang ada dalam daftar, kini yang tersisa hanyalah Oboro yang akhirnya sampai ke Kastil Sumpu. Di sana ada beberapa prajurit penjaga dan juga ada Hattori ketiga serta penasehat Ieyasu Nankobo. Oboro memohon kepada Ieyasu Tokugawa untuk menghentikan penyerangan yang dilakukan oleh prajuritnya ke desa Subagakure dan juga Manjidani, serta meminta perdamaian antara klan ninja mereka kembali diberlakukan agar tidak ada lagi pertumpahan darah di antara kedua klan ninja itu. Namun permintaan itu ditolak oleh Ieyasu lantaran kedamaian tidak akan pernah bisa dicapai selama masih ada shinobi yang memiliki kemampuan yang mengerikan. Apalagi dia juga tahu bahwa Oboro ini adalah pengguna jutsu mata penghancur. Mendengar itu, hal tak terduga pun dilakukan oleh Oboro, di mana dengan terpaksa ia memilih untuk menusuk kedua matanya dengan jarinya agar Ieyasu Tokugawa mau memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi desa Subagakure dan Manjidani. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Oboro, Ieyasu Tokugawa pun akhirnya menyetujuinya dan kemudian dengan segera mengirimkan surat kepada Munenori untuk menghentikan penyerangan.
Dan pada endingnya, kedua desa itu pun terselamatkan berkat perjuangan dari Oboro, kepala suku Subagakure yang memohon kepada Ieyasu Tokugawa selaku penguasa era itu untuk tidak menyerang desa mereka. Dan kedua desa itu akhirnya menjalani kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera di bawah kepemimpinan era Kesugunan Tokugawa selama kurang lebih 260 tahun. Bahkan ada yang mengatakan kalau keturunan mereka masih ada hingga hari ini. Film pun berakhir. Yah, itulah tadi alur cerita dari film Shinobi Heart Under Blade. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua. Jujur ya sob, film ini sukses membuat saya hanyut sebagai penonton. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Quran Surah Yusuf ayat 28 terbukti pada film ini, di mana sesungguhnya si Genosuke dapat mengalahkan si wanitanya dengan mudah. Namun ia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya. Saya Mr. Bugs pamit undur diri, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.